Perkenalkan, nama saya Windy Sendo dengan NIM 19142010166. Saya dari kelas A1 semester 6 Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Nurse Doni Sahinselor, Eskep MKes dari Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kajian materi manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat, meninggal atau cacat. Perlu penanganan cepat. Setiap tahun ada 4 juta meninggal pada bulan pertama, 2-3 meninggal pada minggu pertama. Bayi resiko tinggi, bayi dengan kegawat neonatal yang mempunyai resiko kematian atau bila bisa bertahan hidup akan mengalami gejala sisa. Asifiksia dan komplikasinya, trauma persalinan dan komplikasi, BBLR, diare neonatus dengan dehidrasi berat, shock, dan kelainan metabolik. Bayi ini perlu perawatan untuk life saving. Tanda dan bahaya, danger sign. Pertama, asifiksia, gawat nafas, kejang, hipopertermia berat, hipoklemia, dehidrasi berat, dan shock. Asifiksia. Kejadian asifiksi 7-100 kelahiran bayi negara berkembang atau kurang dari 1%. Kurang dari 1-100 kelahiran bayi negara maju. Sebagian besar kematian terjadi segera setelah lahir. Asifiksia, asifiksi perinatal atau asifiksia neonatal, kondisi medis akibat kekurangan oksigen saat kelahiran yang dapat menyebabkan kerusakan fiksi terutama otak. Hiposiksia dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ, jantung, otak, paru, hati, usus, dan ginjal. Kerusakan otak paling sulit pulih. Kasus, bayi mungkin tertolong, tetapi kerusakan otak menyebabkan keterlambatan perkembangan dan gangguan fisik seperti spastitas. Bayi dengan asifiksia akan terlihat pucat atau biru, kurang respon, lunglai dengan usaha napas rendah, diperlihatkan pada skor Apgar 5 menit rendah. Masalah dalam kandungan atau perinatal. Apneo primer, ketika janin atau bayi kekurangan oksigen, terjadi periode awal usaha pernapasan cepat, diikuti henti nafas atau apneo primer. Pertama, frekuensi jantung menurun. Kedua, tekanan darah tetap kecuali bila terjadi pendarahan hebat atau hipovolemi. Bereaksi terhadap perangsang taktil. Resusitasi neonatus. 10% bayi baru lahir yang memerlukan bantuan untuk memulai pernapasan. 1%-nya bayi yang memerlukan resusitasi lebih lanjut. Gawat nafas. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus. Pertama, 4 gejala utama yaitu takipnea atau laju nafas lebih dari 60 kali per menit, normal laju nafas 40 kali per menit. Siononis sentral pada suhu kamar, retraksi cekungan pada sternum dan kosta pada saat inspirasi, grunting, suara merintih dan ekspirasi. Manajemen umum, jaga kehangatan bayi, lebih baik rawat di inkubator. Kedua, penghisapan lendir secara rutin tidak diperlukan. Ketiga, penuhi kebutuhan energi dengan memberi infus rumatan. Keempat, tangani sionitis sentral dengan memberi oksigen melalui kateter nasal atau heatbox.
Manajemen yang kelima, catat dan observasi ketika setiap jam dan perhatikan apabila ada perburukan dari laju napas, ada tidaknya retraksi dan grunting, ada tidaknya sionasis, FI02 bila kemungkinan, SA02 bila kemungkinan, denyut jantung, suhu kulit atau aksiler dan inkubator. Keenam, lakukan pemeriksaan radiologis dada. Tujuh, bila kemungkinan periksa analisis gas darah. Manajemen umum yang ketiga. Kesembilan, konsultasi rujukan ke level 2 atau level 3 rumah sakit rujukan terdekat. Jaga bayi tetap kemerahan dengan hitbox atau CPIP melalui nafas prongs. Bila bayi sering apnu, berarti CPIP gagal, harus segera dilakukan intubasi dan pemberian ventilasi. Manajemen yang khusus, pemberian antibiotik untuk jaga kasus curiga sepsi neonatal atau pneumonia neonatal. Pemberian surfaktan untuk RDS atau penyakit membran hyalin. Dengkopresi dengan tusukan jarum pada neotoraks pada bayi baru lahir dengan ketuban bercampur mekonium. Tentukan bayi bugar atau tidak. Bugar tidak perlu laringoskopi atau intubasi. Lakukan langkah awal resusitasi. Tidak bugar, laringoskopi, intubasi pipa endotrakeal, dan isap lendir melalui pipa endotrakeal. Bila bradikardi, dilakukan ventilasi, tekanan positif. Bantuan nafas, bila O2 dengan HIBOX tidak berhasil, harus segera berikan bantuan nafas. Indikasi ventilasi tekanan positif, skor down, episode apnu berat, gaspi saat usaha nafas, pH 7,25 dan PaCO 02 55 kurang 60 mmHg atau meningkat 5-10 mmHg per jam. Berat lahir kurang dari 1.500 gram, umur gestasi kurang dari 31 minggu saat di kamar bersalin. Apnea, keadaan bayi tidak bernapas atau laju pernapasan kurang dari 20 kali per menit. Terdapat pada bayi asfiksia atau bayi dengan gangguan nafas berat. Bahaya hipoxia, terutama hipoxia otak. Faktor risiko apnea neonatal. Pertama, hipotermia, hipoklemia, anemia, hipovolemia, aspirasi, NSI atau distensi, penyakit jantung, penyakit paru, gastrointestinal reflux, obstruksi jalan nafas, infeksi atau meningitis, gangguan neurologis. Manajemen apnea, lakukan langkah awal resusitasi, hangatkan bayi, posisikan kepala bayi, bersihkan jalan nafas, keringkan saring dirangsang taktil, berikan oksigen. Kemudian dinilai, bila belum bernapas, lakukan resusitasi. Manajemen apnea kedua, langkah resusitasi, ventilasi tekanan positif, kompres dada, pemasangan pipa endotrakeal, pemberian obat-obatan, perawatan pasca resusitasi, rawat di ruang perawatan suportif atau bangsal bayi risiko tinggi, pantauan tanda vital, potensi jalan nafas, pantau kadar glukosa darah. Kejang merupakan tanda bahaya, dapat mengancam kehidupan karena hipoxia otak, kerusakan sel otak atau irreversible. Dapat merupakan tanda dari satu atau lebih masalah pada neonatus. Kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan
atau kejang subtile. Etiologi: hiposik, iskemik, encephalopati atau asfiksia neonatrum. Pendarahan intrakranial atau intraventrikular subdural trauma. Infeksi SSP atau Thor's meningitis sepsis. Gangguan metabolik. Pertama, transien, hipoklemia, hipokleksemia, hiponatremia. Kedua, kelainan metabolis bawaan, defisiensi pyridoxine. Kelainan congenital SSP, hidrosefalus, hindrasefali, porencefali, kelainan pembuluh darah otak. Encephalopati, bilirubin atau Kern-Icterus. Maternal drug withdrawal, heroin, barbiturates, metadon, kokain, morfin, dan terakhir idiopatik. Gejala klinis yang pertama, subtile atau samar, kedipan mata, gerakan seperti mengacu, apnea lebih dari 20 detik dengan detak jantung normal, tangisan melengking mulut seperti mengunyah atau mengisap. Kedua, toknik atau vokal dan gerakan. Gerakan toknik seluruh ekstremitas fleksi skrotal atas disertai ekstensi ekstremitas bawah. Ketiga, klonik atau vokal dan multivokal. Gerakan ritmis pelan, menghentak klonik, multivokal. Gerakan klonik beralih dari ekstremitas yang satu ke ekstremit yang lain tanpa pola spesifik. Mioklonik, vokal, multivokal, general. Gerakan menghentak multiple dari ekstremitas atas dan bawah. Jitteriness, tidak disertai dengan gerakan abnormal pada mata, mudah terjadi akibat rangsangan, ditandai dengan gerakan seperti tremor, dapat dihentikan dengan menfleksikan ekstremitas yang terlibat. Tidak ada perubahan pada tanda vital dan saturasi oksigen. Diagnosis: anamnesa, riwayat penyakit keluarga, penyakit ibu dan obat yang dipakai selama kehamilan, problem persalinan, asfiksia, trauma, infeksi persalinan. Kedua, pemeriksaan fisik. Bentuk kejang, irritable, hipoteni, high pitched cry, gangguan pola nafas, perdarahan kulit, sionosis, ikterus, ubun-ubun besar cembung. Pemeriksaan laboratorium. Darah rutin, gula darah, elektrolit, analisa gas darah, punkis lumbal, kultur darah, bilirubin direct dan total. Pemeriksaan urin, pemeriksaan radiologi, USG dan CT scan kepala. Dan terakhir pemeriksaan IIG. Manajemen kejang. Pertahankan homeostasis sistemik, pertahankan jalan nafas, usahakan nafas dan sirkulasi. Terapi etiologi spesifik, dekros 10% 2 ml per kilo, BB intravena bolus pelan dalam 5 menit. Kalsium glukona 10% 200 mg per kilo, BB intravenal 2 ml per kilo BB. Diencerkan Aquade sama banyak diberikan secara intravena dalam 5 menit bila diduga hipogliksemia. Antibiotik bila dicurigai sepsis atau meningitis. Pyridoxine 50 gram sebagai terapeutik trial pada defensi pyridoxine kejang dan berhenti dalam beberapa menit. Manajemen kejang. 2. Terapi anti kejang. Phenobarbital loading dose 10-20 mg per kilo. BB intramuskuler dalam 5 menit. Jika tidak,
Berhenti dapat diulang dengan dosis 10 mg per kilo. BB sebanyak 2 kali dengan selang waktu 30 menit. Bila kejang berlanjut, diberikan fentanyl loading dos 5-20 mg per kilo. BB intravena dalam 30 menit. Romatan fenorbabital dosis 3-5 mg per kilo. BB per hari dapat diberikan secara intramuskuler atau peroral dalam dosis terbagi tiap 12 jam. Dimulai jam 12 setelah loading dose. Rumutan fenonim dosis 4-8 mg per kilo BB per hari intravena atau peroral dalam dosis terbagi setiap 12 jam. Manajemen kejang. Penghentian obat anti kejang dapat dilakukan 2 minggu setelah bebas kejang, dan penghentian obat anti kejang sebaiknya dilakukan sebelum pulang kecuali didapatkan lesi otak bermakna pada USG atau CT scan kepala atau adanya tanda neurologi abnormal saat akan pulang. Hipoglikemia. Hipolikemi adalah keadaan hasil pengurangan kadar glukosa darah kurang dari 45 gram per desiliter, 2,6 mmol atau liter. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. Kegawatan terjadi pada hipoklemi bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan hipoxia, terutama hipoxia otak. Faktor risiko dan predisposisi. Ibu menderita DM sebelum dan selama kehamilan, terutama DM yang tidak terkontrol. Riwayat bayi berat lahir rendah, prematuritas kecil untuk masa kehamilan. Riwayat bayi besar untuk masalah kehamilan atau BMK, makrosomi. Riwayat bayi dengan penyakit jantung bawaan. Riwayat bayi menderita asfiksia, hipertermi, gangguan pernapasan. Gambaran klinik, tremor atau jitteriness, nystagmus, gerakan hinolunter pada mata, bayi lemah, apatis, letargik, keringat dingin, sianatis, kejang, apnea atau nafas lambat, tidak teratur, tangis melengking atau lemah, merintih, hipotoni, masalah minum. Bagian terapi, glukosa darah kurang dari 25 mg atau desiliter, 1,1 mmol per liter, atau terdapat tanda klinis hipoklemi. Pasang jalur jika belum terpasang. Jika tidak dapat dipasang dengan cepat, berikan larutan glukos melalui pipa lambung dengan dosis yang sama. Berikan glukos 10% 2 ml per kilo secara bolus dalam 5 menit. Infus glukos 10% sesuai kebutuhan rumatan. Terapi B. Glukos darah lebih dari 25 sampai 45 mg dan desiliter, 1,1 mmol per liter, atau terdapat tanda klinis hipoklemi. Berikan glukos 10% 2 melalui pipa lambung dan oral. Periksa kadar glukosa darah 1 jam setelah bolus glukos dan kemungkinan tiap 3 jam. Jika kadar bolus darah 25 mg dan desiliter 1,1 mmol desimeter, ulangi pemberian bolus glukos seperti tersebut di atas 1 dan lanjut pemberian infus. Jika glulos darah 25 sampai 45 mg dan desiliter per desiliter 1,1 sampai 2,6 mmol per L, lanjutkan infus dan ulangi. Bila kadar gula darah dalam 2 kali pemeriksaan berturut-turut, ikuti petunjuk tentang frekuensi pemeriksaan kadar glukos darah setelah kadar glukos darah kembali normal. Anjurkan ibu menyusui. Bila bayi tidak dapat menyusu, berikan ASI peras dengan menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum.
Hipotermi. Terjadi hipotermi karena penurunan produk panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar-kelenjar tiroid, adrenal ataupun pituitariya, peningkatan panas yang hilang, misalnya kontak langsung antara kulit neonatus dengan permukaan yang lebih dingin atau permukaan atau alas yang dingin seperti pada waktu proses penimbangan, inkubator dengan jendela yang terbuka pada waktu proses transportasi neonatus ke rumah sakit, suhu lingkungan yang dingin atau suhu inkubator yang dingin, neonatus yang basah setelah lahir atau pada waktu dimandikan. Manajemen hipotermia. Hipotermia berat, segera hangatkan bayi di bawah, radiant warmer, rawat di dalam inkubator, pakaian yang hangat, pasang jalur IV, pemberian cairan sesuai kebutuhan dengan pipa infus terpasang di bawah pancaran panas untuk menghangatkan. Periksa kadar glukosa, terapi hipoklemi sesuai indikasi, pengawasan dan penanganan secara adanya tanda-tanda kegawat pemberian antibiotik. Manajemen hipotermia berat, pantau bayi selama 24 jam setelah penghentian antibiotika. Biarlah suhu bayi tetap dalam batas normal dan bayi minum dengan baik, tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan di rumah sakit, bayi dapat dipulangkan. Nasihati ibu bagaimana cara menjaga agar bayi tetap hangat selama di rumah. Dehidrasi berat, bayi berak cair lebih sering dari biasa, tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah, kehilangan banyak cairan hingga menyebabkan dehidrasi, merupakan komplikasi dari diare dengan dehidrasi secara berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat. Gejala klinis, kencing berkurang, bayi rewel, kehausan atau alergi, mata kecekung, tukar kulit kurang. Shock atau renjatan. Keadaan disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan patofisiologi yang kompleks dan mengakibatkan penyampaian oksigen dan nutri yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Etiologi shock, hipoflemik, kardiogenik, septik karena pengaruh obat, neurogenik, endokrinologik. Manifestasi klinis pucat, irritable, letargi atau koma, asidosis metabolik, kapiler ferelir yang manjang, hipotensi, takikardi, cutis mama rota atau Moflenskin, ekstremitas dingin, dan penurunan jumlah urin. Manajemen shock. Pertama, tujuan terapi meningkatkan dan stabilisasi tekanan darah, meningkatkan perfungsi jaringan, memantapkan diuresis, karosik, asidosis metabolik. Manajemen umum, segera diberikan terapi sportif dasar, terapi oksigen dan bantuan ventilasi, suhu lingkungan yang hangat, terapi cairan, koreksi kelainan metabolik. Tujuan utama dari terapi, menormalkan tekanan darah dan curah jantung agar suplai ke jaringan menjadi lebih baik. Penata laksanaan awal, pertama penggantian volume 10-20 mg per kilo. Salin normal, larutan Ringer laktat, album 5%, Volbult, fosforopresor, dopamin atau katolekamin alami 0,5-2 gram menit untuk vasodilatasi ginjal dan mentesetarik, sedikit perubahan pada tekanan darah 2-10 mgg per kilo per menit, output jantung meningkat. Penataan spesifik shock hipolemik, penggantian darah Wood blood 10-20 gram atau Pechat RBC 5-10 mg atau per kilo selama 30 menit. Koreksi penyebab pendarahan bila mungkin. Shock septik, dilakukan kultur darah, urin, dan CVC. Memulai terapi antibiotik empirik menggunakan volume expander dan agen entropik sesuai dengan kebutuhan.
Shock kardiogonik mengobati penyebab yang mendasari kelainan. Kesimpulan, bayi baru lahir memiliki resiko untuk mengalami kegawat daruratan. Bayi dengan kondisi gawat daruratan memerlukan penanganan cepat untuk mencegah kematian dan kecatatan. Sekian dari presentasi kajian materi saya tentang neonatus. Terima kasih. Halo, adik-adik yang baru lulus SMK SMA yang mau memilih jurusan keperawatan, ayo masuk ke Universitas Pembangunan Indonesia karena kampus tersebut sangatlah oke, dosen-dosennya bagus, dan mata-mata pelajarannya sangatlah apik. Dan untuk yang mau masuk jurusan keperawatan akan dinas-dinas di rumah sakit atau puskesmas lainnya dan bisa saling men-sharing tentang kesehatan kepada masyarakat. Ayo yang mau mendaftar, kampus kami sudah membuka. Ayo.